وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سراج المنير والبشير النذير. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن شهركم هذا شهر المولد نبيكم الكريم خاتم النبيين والمرسلين والحمد به الأسوة الحسنة فاتبعوه لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berkata Allah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, terus saya berwasiat terutama pada diri saya pribadi, khususan jamaah salat Jumat yang berkata Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Mudah-mudahan dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, kita akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kita di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berkepada Allah. Di tengah kondisi zaman yang kian surat dengan tantangan ini, terasa begitu banyak cobaan dan gangguan di dalam mempertahankan dan mempertahankan komitmen moral dan menjaga kebenaran. Marilah kita selalu meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk dan berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat sehingga hampir-hampir melukai semangat perjuangan kita, kitalah menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menohong kembali secara perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna atau insanul kamil, dan pada diri beliau itu suri teladan yang baik yang patut dan harus kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan bagimu yang baik, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berkenan Allah. Dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri teladan yang baik bagi umat Islam adalah terdapat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedalam beliau mencukup segala aspek kehidupan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal selalu mendepankan moral yang tinggi, karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Betapapun pandainya seorang yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bila tidak bermoral, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan. Betapapun kayanya seorang bila tidak bermoral, maka ia akan bukan banyak persoalan sosial. Betapapun tampan dan cantiknya seorang, bila tidak bermoral, maka dapat merusak masyarakat. Itulah sebabnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan hidup kerti yang luhur. Apabila kita mengingat secara awal dakwah dan perjuangan Islam, maka kita mendapatkan kembali gambaran betapa beratnya
oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya beliau. Hal itu diantaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy yang sangat antipati pada Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya beliau dijadikan figur sebagai orang yang paling jujur atau al-amin. Kiranya kita dapat membayangkan betapa berat psikologis yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan beliau tiba-tiba berubah drastis. Beliau mengisolasikan, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Dari sana dapat kita ketahui bahwa ajaran kebenaran secara otomatis bisa diterima oleh masyarakat. Allah menghambakan hal ini demikian di dalam Al-Quran ayat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan sayatin al-insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din yuhra bil qawlil ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagai mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Masyarakat muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tiadakanlah dan serangan kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang hari bertambah keras, kasar dan keji. Beliau dihadapkan dengan penuh kesabaran dan ketabahan dengan tetap terus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di backup oleh para malaikat dan pengawalnya dan melindunginya dan mengamankan beliau yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak membalas pergaulan keji mereka dengan kekejian pula. Bahkan sedikit pun tidak ada rasa dendam dalam benak mereka. Beliau bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perilaku mereka terhadap beliau, ia menawarkan sebuah pembelaan radikal, yakni akan menghancurkan kaum Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau. Namun beliau menolak secara tegas. Dengan sangat arif beliau menyatakan, maklum, karena kaumnya belum mengerti kebenaran ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya. Kearifan yang ditunjukkan beliau baik saat menghadapi teror fisik maupun mental sampai ancaman pembunuhan. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dari sekilas kabaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW. Yang pertama, sikap bijak yang beliau tunjukkan sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi muslim, kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun kita sampaikan adalah sesuatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikan secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial, ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan. Kedua, ketahanan mental Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun dalam mengemban amanah risalah. Sebagai beliau termasuk kelompok para rasul yang menjebak gelar Alul Azmi, yaitu sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental terhadap segala cobaan dan ujian. Kita harus benar-benar berpegang teguh dan mempertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun beratnya cobaan dan godaan yang kita hadapi. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah sebagai figur moralis yang harus kita teladani.
Karena begitu mulia dan luhurnya akhlak beliau itu, Allah Subhanahu wa taala memujinya sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa innaka la'alla khuluqin 'adzim." Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar bertindak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Masih muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rendahnya perhatian terhadap moralitas akan selalu terdampak yang sangat serius dan fatal dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Tindak kekerasan, korupsi, pemerkosaan, pelacuran, perjudian, mabuk-mabukan, pesta sabu-sabu dan obat-obatan terlarang, serta perbuatan kezaliman lainnya adalah contoh konkret dan merosotnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Bukankah hal-hal seperti yang kita saksikan dalam realitas kehidupan kita? Setidaknya hal ini disajikan penelitian baik melalui media cetak maupun elektronik. Untuk menciptakan kondisi yang bermoral tinggi, kita harus memperhatikan, memperbaiki dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dalam menjalani hidup ini, kita tingkatkan perhatian dan kepedulian kita terhadap masalah, setidaknya pada diri kita masing-masing, pada anak-anak kita, pada keluarga-keluarga kita, dan lingkungan kita, dan sekitar kita. Jangan sampai kita sebagai Muslim berubah menjadi buruk, sehingga citra Islam di mata orang lain menjadi buruk pula. Kiranya kita sudah cukup menyesalkan pada adanya sementara kesan yang menggambarkan bahwa Islam identik dengan radikalisme dan kekerasan dan terorisme. Jamaah sholat Jumat kepada Allah. Akhirnya sebagai pribadi Muslim, kita harus mampu menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran moral yang sangat tinggi. Maka kita harus bisa menjadi pribadi Muslim yang memiliki moral yang mulia, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Inna Allaha al-haqqul islami bima kana minal ahabi wa mahasinil akbar." Yang artinya sungguhnya Allah melengkapi agama Islam dengan akhlakul karimah, bukti-bukti yang baik dan pergaulan yang baik pula. Demikianlah khutbah yang sudah saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila benar maka kebenaran itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada manfaat dan manfaatnya. Dan bila terdapat kesalahannya, maka selain itu ada termata-mata dalam diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan hidayah dan petunjuk kepada kita hingga nantinya kita mengakhiri kehidupan dunia pada ini dengan ahabul khatimah, dengan kehidupan yaitu husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbul fir warham wa anta khairur rahimin. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa lil-salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abduhu wa ta'ala bil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu salati ala khairi khalqi alaihi salatu wa salam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan min dinina wa ta'ziman. Faqad qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وأرضى لهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات واغفر الذنوب بالخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنت الكفرة والمشركين أدعنا العظيم آمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يعزكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.